Minggu lalu IHSG terus bergerak menanjak dari level 6.600 ke 6.800. Walau dana investor asing masih mengalir keluar dalam seminggu terakhir, tapi ada beberapa hari investor asing net buy di Bursa Indonesia. Apa yang akan terjadi di pasar saham kita dalam beberapa minggu ke depan? Apakah di Mei ini IHSG akan membaik? Apa yang bisa dilakukan para investor sekarang? Apa saja saham-saham yang masih menarik untuk dikoleksi? Berikut ini analisis dan tips dari Muhammad Wafi, Head of Research Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Ya, sebenarnya kalau dari sisi dinamikanya, volatilitasnya masih tetap tinggi kalau kita lihat ya. Karena sebagaimana kita ketahui sama-sama terkait dengan perang tarif ini memang masih belum ketemu titik temunya nih atau jalan keluarnya. Jadi semua masih on proses. Dan itu memang tercermin juga oleh pergerakan pasar, tidak hanya di Indonesia gitu, tapi juga di seluruh dunia. Makanya kita bisa lihat lah ya dari sisi volatilitasnya di situ. Namun sebenarnya kalau saya sendiri melihat pertama ya, Trump ini bukan pertama kalinya menjabat sebagai Presiden Amerika. Ini adalah periode kedua. Kemudian kita sudah sama-sama tahu kurang lebih bagaimana gaya-gaya kepemimpinan Trump ya, di mana memang Trump cenderung memberikan quote-unquote hard stance di awal, tapi kemudian hanya untuk mencari jalan tengah sebenarnya dari kedua belah pihak. Nah, saya rasa hal ini sebenarnya yang lagi dikejar juga oleh Trump dengan mitra-mitra dagang Amerika lainnya gitu. Dan mungkin saja titik temu ini yang kemudian bisa menjadi outcome ya atau hasil akhir dari perang dagang ini. Kalau so far memang nggak didisclose sih ya dari sisi perkembangannya, tapi saya sendiri sebenarnya cukup optimis dengan negosiasi yang sudah dilakukan. Mungkin salah satu isunya adalah Indonesia bukan satu-satunya yang sedang melakukan negosiasi ya, jadi ya hopefully ya Indonesia bisa menyelesaikan negosiasi tarif dengan Amerika sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga nanti misalkan dari pihak Amerika memberikan tambahan waktu, misalkan perpanjangan waktu terkait dengan periode negosiasinya. Yang menurut saya jika diberikan ini merupakan salah satu sinyal positif karena negosiasi itu sudah menuju ke arah yang benar. Well, at certain degree sebenarnya enggak juga ya, karena kan ternyata setelah kita lihat sama-sama dari struktur tarifnya, ya memang net-netnya itu kan sebenarnya sudah di 40. Jadi ini tarif over tarif sebenarnya. Jadi publik memang melihatnya, publik menyangka yang dikenakan adalah 30%. Sementara ketika kita lihat lebih detail, sebenarnya 30% itu on top of existing tarif gitu. So net-netnya sekitar 40%. Jadi ya bukan setback juga sih sebenarnya kalau saya lihat ya. Ya, in overall ya, sikap-sikap wait and see itu pasti masih ada. Dan volatilitas juga pasti masih akan relatif cukup tinggi, dan itu sebenarnya terlihat juga dengan rata-rata nilai transaksi harian kita kan yang sebenarnya relatif lebih rendah sebenarnya dibandingkan dengan rata-rata transaksi harian tahun lalu gitu ya, dan itu menunjukkan sikap wait and see market, dan sedikit banyak juga itu memberikan dampak terhadap volatilitas juga. Meski demikian, kalau bicara mengenai potensial upside atau downside, untuk saat ini memang saya melihat potensial downside-nya untuk IHSG relatif terbatas, Mbak. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita lihat dari sisi valuasinya, kita bicara dari sisi fundamentalnya terlebih dahulu. Valuasi IHSG saat ini bisa dibilang relatif masih murah. Bukan yang termurah, tapi masih relatif cukup murah. Di sekitar 12,3-12,4 kali price earning ratio. Kita itu hanya kalah dari Singapura yang berada di 12,01 atau 0,02 ya kali price earning ratio. Dan kita masih lebih murah dibandingkan Malaysia yang sudah mencapai angka 14 kali price earning ratio. Valuasi kita sekarang sama dengan valuasi Korea Selatan.
di sekitar 12,4 kali price earning ratio. Jadi dari sisi fundamental sebenarnya masih cukup menarik dan cukup positif. Kemudian yang kedua kalau kita lihat adalah dari sisi nilai aktivitas transaksi asing. Asing itu kan kalau kita lihat di tahun kemarin banyak sekali melakukan aksi net sell ya. Dan di awal tahun ini, selama year to date dari awal tahun sampai dengan kemarin, saya melihat memang magnitude-nya asing untuk melakukan net sell ini sudah mulai berkurang. Jadi itu memang mengindikasikan kelihatannya mungkin dana asing sudah mulai banyak juga yang keluar dari Indonesia, dan justru ini bisa jadi mengindikasikan atau menandakan sinyal-sinyal mulai kembalinya dana asing masuk ke Indonesia walaupun secara bertahap. 3 bulanan, kalau kita lihat dari sisi tadi based on valuasi tadi ya, dengan price to earning ratio ya di sekitar 12 kali. Kalau kita benchmark misalkan kita ambil rata-rata se-Asia Tenggara, sebenarnya valuasi IHSG ini bisa menuju ke level sekitar 7.000 sampai dengan 7.100 sebenarnya. Dan itu kita bisa jadikan mungkin benchmark untuk jangka menengah ya untuk saat ini. Sell on May and go away ya, itu paraphrase yang biasa terjadi. Saya perkirakan sebenarnya untuk di tahun ini fenomena itu sepertinya nggak akan terlalu signifikan terjadi ya. Mungkin bisa jadi ada anomali. Kenapa? Karena kalau kita lihat sepertinya investornya sudah go away berturut-turut nih ya dari mulai tahun lalu gitu. Yang sebenarnya kalau kita bicara dengan fenomena sell in May ya, sell in May yang go away, biasanya kan investor itu yang terjadi mereka keluar dari market di bulan Mei dan baru kembali lagi di menjelang akhir tahun, biasanya di Oktober, November ya. Sehingga di Oktober dan November biasanya indeks-indeks itu harga saham cenderung mengalami kenaikan. Namun yang terjadi setahun terakhir ini kan memang berbeda ya. Kalau kita lihat investor sell in May and never go back gitu ya, dan sepertinya ini bisa sedikit banyak mengurangi fenomena sell in May di tahun ini, bahkan mungkin bisa kebalikannya yang terjadi saya lihat ya. Sepertinya investor mungkin bisa kembali lagi di bulan Mei. Sebenarnya untuk saat ini saya lebih menyarankan untuk kembali lagi melihat dari sisi fundamentalnya. Karena momennya secara timing pas, sudah selesai laporan keuangan full year 2024, masuk ke momen laporan keuangan kuartal 1, investor sudah mulai melihat kira-kira arah valuasi performa fundamentalnya seperti apa dari rata-rata emiten tersebut. Dan kalau kita kombinasikan juga dengan performa harga sahamnya, kita lihat sebenarnya banyak saham-saham big caps yang secara fundamental bagus dipanis cukup dalam di tahun lalu gitu ya, dan itu membuat sebenarnya secara valuasi relatif cukup murah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan valuasi rata-rata 3-4 tahun terakhir itu masih relatif cukup murah. Jadi di timing saat ini memang menurut saya baiknya investor untuk kembali lagi melihat dari sisi fundamental, performa fundamental perusahaan. Selain itu adalah katalis yang ketiga terkait dengan dividen. Nah, tahun ini mungkin sebentar lagi kita masuk ke momen pembagian dividen ya. Dan dengan valuasi dan harga saham yang masih relatif cukup rendah, sementara performa fundamentalnya yang relatif cukup stabil, maka dividen per yieldnya bisa diasumsikan menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu menjadi salah satu daya tarik. Topik secara sektoral ya, kalau kita lihat secara sektoral memang secara valuasi masih cukup murah. Yang pertama defensif dari perbankan. Untuk perbankan secara historis memang kalau kita lihat dari sisi dividen yield, mungkin kalau kita bisa urutkan, yang pertama itu ada di Bank Mandiri, kemudian di BRI, kemudian BNI, dan terakhir di BCA. Kemudian yang kedua adalah dari sektor consumer. Untuk consumer kalau kita lihat dari secara historical dividend yield dan kita kombinasikan juga dengan valuasi, sampai dengan saat ini yang masih cukup menarik ada di ICBP, kemudian juga ada di AMRT. Dan yang terakhir mungkin dari sisi telekomunikasi itu ada Telkom yang kalau kita lihat dari sisi performa fundamentalnya masih relatif cukup stabil, sementara harga sahamnya sudah turun cukup dalam ya. Itu memberikan potensi dividend yield juga yang cukup menarik.